Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore, malam, dimanapun teman-teman berada. Kenalin, aku Aldo Flow, biasa dipanggil Al. Aku salah satu presidente asli dari Block Art. So di sini aku sebagai ketua. Sebenarnya bukan mau aku sebagai ketua, tapi aku ditunjuk sebagai ketua buat teman-teman. So apresiasi buat teman-teman semua di Block Art. Di samping aku jadi ketua, aku ngurus beberapa talent juga dari segi vokal untuk pembuatan musik sama recording gitu. Aku berasal dari Maluku, Seram. Kalau teman-teman tahu Seram bagian timur, lebih tepatnya di Kesui, kabupatennya Bula. Gitu. Bagaimana awal Block Art kolektif terbentuk? Awal Block Art terbentuk tuh sebenarnya kita hanya teman-teman yang memang benar-benar di sini buat kuliah, sama kayak teman-teman juga, dan masing-masing punya kemauan untuk jadiin wadah ini sebagai salah satu kolektif. Makanya disitulah kita bersepakat bersama untuk menjadikan Block Art sebagai media kolektif untuk kita bersama gitu. Bagaimana perkembangan industri musik independen? Industri musik independen, perkembangannya? Iya. Perkembangan industri musik independen, kalau menurutku secara pribadi, beda industri musik independen dulu sama industri musik independen sekarang. Dimana dulu tuh masih sulit banget tuh, dimana kita belum mengenal kayak agregator. Karena saya juga berasal dari kampung, nggak tahu hal perihal hal ihwal perihal distributor dan lain-lain. Ketika di sini udah memudahkanku untuk mendistribusikan musik-musikku dan musik-musik teman-teman yang lain gitu. Bagaimana teknologi mengubah cara Anda bekerja? Teknologi mengubah cara aku bekerja. Kalau spesifik dariku, teknologi sangat cukup pesat mengubah mindset dan perkembangan musik yang ada, di mana segala hal tidak perlu kita belajar dari awalnya lagi, di mana kita udah bisa nonton tutorial. Cara mendistribusikan musik juga kita udah bisa gampang untuk mengakses karena tutorial tadi gitu-gitu. Jadi perkembangan sekarang tuh cukup pesat untuk kita mendistribusikan musik-musik kita gitu. Aplikasi apa yang digunakan untuk editing audio? Kalau untuk aplikasi, aku sekarang masih pakai aplikasi yang lama, namanya Adobe Audition 1,5. Teman-teman yang lain banyak yang pakai Ableton, FL Studio, dan beberapa aplikasi yang lain. Cuman kalau menurutku, aku masih enjoy menggunakan Adobe Audition 1,5 karena aku nggak sepenuhnya ngegarap vokal mereka. Aku cuma ngegarap, tapi mixing mastering nggak semua di aku gitu. Masih kita lempar ke beberapa teman sebagai produser juga gitu. Apa kelebihan Adobe Audition dibandingkan software yang lain? Kalau kelebihan Adobe Audition, menurutku dia cukup simple, cukup gampang untuk diaplikasiin. Kayak semisal dari plugin bawaan aja, menurutku udah cukup membantu sih. Dari segi cut vokal, pemisah vokal yang emang benar-benar nggak kepake gitu. Sejak kapan Anda menggunakan Adobe Audition? Wah, cukup lama. Kalau aku sendiri, aku kenal Adobe Audition itu di saat aku masih SMP kelas 1, dan aku make Adobe Audition itu di SMP kelas 2. Itu pun langsung record dengan beberapa teman yang memang udah paham Adobe Audition itu sendiri. Dan alhamdulillahnya aku bikin satu lagu waktu masih SMP kelas 2, dan aplikasinya ya Adobe Audition. Untuk proses apa saja Adobe Audition digunakan dalam produksi musik? Kalau Adobe Audition sendiri tuh dia berbeda sama Ableton sama FL Studio 1 sampai 12, entah sekarang udah berapa tuh. Adobe Audition dia nggak mengupgrade lagi di 1,5 ya, cuman ada beberapa aplikasi yang memang bawaan Adobe Audition yang udah punya upgradean. Cuman aku masih pakai yang 1,5. Nah, di Adobe Audition 1,5 kita nggak bisa bikinin musik, nggak bisa ngegambar musik. Di sini cuman pattern buat vokal doang. Dia
hanya bisa ngegarap vokal doang gitu buat record, mixing dan mastering gitu. Peralatan produksi audio apa saja yang digunakan? Kalau untuk peralatan produksi itu sebenarnya banyak ya, banyak banget bahkan untuk peralatan untuk recording dan mixing mastering. Cuman yang aku pakai sekarang tuh cuman baru ya media utama yaitu laptop, terus sound card sama mikrofon, pop filter sama speaker sih. Cuman speakerku belum ku upgrade, belum monitoring. Jadi gitulah. Apa pengaruh penggunaan teknologi audio terhadap kualitas karya musik? Penggunaan peralatan tuh cukup penting sebenarnya. Kayak semisal sound card. Sound card tuh pentingnya adalah untuk memfilter suara. Memfilter suara di mana biar nggak ada distorsi dari laptop, karena laptop kan adalah ada chargernya gitu-gitu. Jadi nanti stereonya distorsinya banyak gitu. Jadi pentingnya sound card biar ngefilter itu. Nah, sama mikrofon yang aku gunain sekarang tuh di Audio Technica menurutku udah cukup proper. Sama pop filter untuk meng-highlight beberapa vokal yang cenderung bunyi kayak S gitu, yang cukup hard gitu, di filter gitu-gitu. Aplikasi apa yang digunakan untuk cloud storage dan kolaborasi? Pembagian pengiriman vokal gitu-gitu. Iya, okay. Untuk jarak jauh. Iya. Jarak jauh kalau aku sering gunain tuh umum ya, Google Drive, di mana vokal-vokalku aku keep jadi bentuk file WAV, terus aku upload ke Google Driver, terus aku kirim. Kayak semisal aku kolaborasi sama teman-teman yang di luar pulau, semisal kayak Palu, Maluku, Papua, Kalimantan, asik, NKRI. Itu aku ngirimnya lewat Google Drive, gitu-gitu. Apa keuntungan menggunakan Google Drive dibanding penyimpanan offline? Jadi untuk Google Drive tuh, kalau Google Drive untuk penyimpanan aku belum make ya kali ya, karena laptop masih mumpuni buat nyimpan beberapa file-file teman-teman. Google Drive tuh aku make buat ngirimin project-projectan. Semisal aku featuring sama teman-teman yang di luar daerah kayak tadi, tuh aku ngirimnya lewat Google Drive gitu-gitu biar kualitas audionya nggak pecah gitu-gitu. Aplikasi apa yang digunakan untuk komunikasi tim? Aplikasi yang sering kita gunain ada beberapa banyak, teman-teman yang pakai Telegram dan lain-lain. Cuman kalau untuk aku masih di WhatsApp karena masih teman-teman deket banget, jadi kita masih ngudain WhatsApp buat komunikasi. Platform streaming musik apa saja yang digunakan untuk mendistribusikan karya? Kalau platform musik yang sering kita gunain, ada beberapa teman-teman di Blog Art tuh yang beda-beda. Kalau aku masih pakai ada namanya tuh Dubstereo. Tapi ada teman-teman juga yang pakai TuneCore, ada beberapa teman juga yang pakai SoundOn dan lain-lain. Mengapa memilih platform tersebut? Kalau aku kenapa Dubstereo? Karena Dubstereo base-nya masih Indo. Dia di Bandung, jadi aku masih pakai Dubstereo. Mungkin entah di rilisan berikutnya aku bakal pindah agregator juga untuk publisher. Bagaimana proses mengunggah karya ke platform streaming? Prosesnya macam-macam ya, karena agregator atau distributor tuh permintaannya beda-beda. Tapi yang paling wajib tuh adalah cover single atau album atau EP dan lain-lain. Sama kalau punya aku tuh nggak ada permintaan untuk lirik, jadi masih aman. Terus biodata, rilisan, kayak mau rilis di kapan, sama cantumin nama produser, mixing mastering, dan sound engineer gitu. Tantangan apa saja yang dihadapi dalam distribusi digital? Banyak sebenarnya dan berbeda-beda. Kayak yang tadi, karena teman-teman banyak yang pakai agregator berbeda. Kalau punya aku keseringan tuh di copyright, karena musik sekarang tuh banyak pemusik yang tidak originalitas.
kayak musiknya tuh di apa namanya di sampling dan lain-lain. Nah, kadang tuh kebaca, kedetek sama agregator itu sendiri dan harus diubah lagi. Gitu-gitu. Sama cover. Cover sekarang tuh punya aturan lagi, nggak bisa masukin caption di dalamnya atau tulisan judul dan lain-lain di dalam cover gitu. Bagaimana platform streaming membantu menjangkau pendengar baru? Kalau platform streaming menjangkau pendengar baru tuh menurutku Spotify itu cukup baik dan bagus digunain karena ada beberapa fitur dari Spotify itu yang bisa nge-pitch lagu artis. Semisal laguku belum dikenal tapi ketika ada apa namanya? Ada semacam fitur Spotify yang masih aku telusuri juga cara nge-pitch lagu biar lagunya bisa dijangkau sama pendengar luas. Bagaimana cara mengevaluasi keberhasilan distribusi musik? Kalau itu masih menjadi PR sih. Masih menjadi PR untuk kita teman-teman Block Art gimana cara biar sesuatu yang kita mulai bisa nyampe ke pendengar luas dari segi agregatornya. Kita masih mikir bagaimana cara biar kita bisa nyampe ke sana, lagu-lagu kita bisa didengar sama semua orang. Kita masih menjadi PR sih. Sampai sekarang kita pun masih belajar perihal hal itu. Gitu. Apakah memanfaatkan data dari Spotify for Artists, YouTube Analyst, atau platform lain untuk mengevaluasi hasil distribusi sangat membantu? Kalau menurutku sangat membantu sih, karena kita masing-masing artis butuh teman-teman sponsorship juga. Jadi untuk analisis grafik dari viewers tuh, entah itu viewers, sebenarnya ada beberapa media, Instagram, Spotify, YouTube, sama Apple Music. Itu cukup membantu karena ketika kita permintaan sponsor, data-data itu yang kita masukkan. Dan untuk teman-teman sendiri pun, ini di luar daripada sponsorship, itu cukup membantu karena kita bisa lihat grafik. Semisal aku ngupload singleku, temanku ngupload singlenya, kita bisa bikin ada perbandingan gitu. Dari perbandingan ini kita bisa ngelihat mana yang angkat, mana yang enggak. Nah, yang enggak bisa kita terapin, bisa kita kembangin. Yang angkat bisa kita lebih pull up lagi gitu. Apakah ada rencana untuk menggunakan teknologi atau platform distribusi baru di masa mendatang? Untuk distribusi, kayak aku bilang di awal, distribusi atau agregator, aku bakal pindah agregator. Kalau untuk pengaplikasian, mungkin aku bakal milih Ableton karena saran dari beberapa teman juga katanya Ableton lebih simple, lebih fleksibel untuk menggarap karya-karya gitu. Menurut Anda, seberapa besar peran teknologi digital dalam perkembangan industri musik saat ini? Sangat pesat dibanding dulu ya, maksudnya aku hidup di zaman dimana kita belum mengakses YouTube, apalagi Spotify dan lain-lain ya. Penjualan masih menggunakan kaset. Setelah ada media, cukup membantu artis-artis dalam memperluas jangkauan pendengar mereka. Terus untuk media recording juga menurutku sangat menguntungkan sekali karena untuk rekaman di masa-masa begitulah itu cukup sulit gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Igar. Saya asal dari Maluku. Saat ini saya stay di Yogyakarta. Kesibukan saya itu seorang rapper juga, desainer juga, sama editor juga. Saya tergabung di salah satu kolektif Block Art. Apa peran Anda di Block Art Collective? Saya di Block Art Collective, saya sebagai seorang rapper, desainer, sama editor untuk menghandle anak-anak mereka punya video klip dan sebagainya. Mengapa visual penting bagi musisi? Visual penting bagi seorang musisi agar dia bisa menyampaikan sesuatu makna melalui visual tersebut. Contohnya seperti orang yang tuli, dia tidak bisa mendengarkan suara musik, tapi digambarkan melalui visual tersebut. Jadi dia sehingga paham tentang visual lagu yang disampaikan melalui visual tersebut. Bagaimana menentukan konsep desain?
menentukan konsep desain itu tergantung kita sama klien. Kalau klien mintanya seperti desainer, contoh sederhana mungkin dia minta desainernya itu baju atau kolektif, dia punya contoh dan kita gambarkan melalui kertas, baru kita bisa bawa ke Canva atau CorelDRAW yang saat ini saya gunakan. Aplikasi apa yang digunakan untuk desain grafis dan konten? Desain, kalau aplikasi yang saya gunakan itu lebih tepatnya ke Canva sih sebenarnya. Jenis konten apa yang paling sering dibuat? Konten yang sering dibuat musik video sama desainer. Mengapa memilih Canva dibanding aplikasi desain lainnya? Kalau memilih, alasan kenapa memilih Canva, soalnya di Canva udah banyak fitur yang mudah digunakan sebenarnya. Aplikasi lain pun sama sebenarnya sih, tapi saya lebih memilih Canva karena gampang sih sebenarnya. Bagaimana Canva membantu proses promosi kolektif musik? Canva membantu karena di Canva kita bisa desain banyak hal yang kita mau, terutama untuk bagi kolektif musik. Kita bisa menggambarkan sesuai visual yang kita inginkan, terus kita bisa promosikan secara gambaran juga enak sih sebenarnya di Canva. Apa kendala yang dihadapi saat menggunakan Canva? Kalau kendalanya itu banyak sebenarnya kendala. Di Canva ada beberapa fitur yang belum lengkap seperti di CorelDRAW. Terus di Canva juga ada yang berbayar. Kayak gitu kendalanya. Aplikasi apa yang kamu gunakan untuk editing video? Kalau untuk editing video saya menggunakan Adobe Premiere Pro, DaVinci sama CapCut sebenarnya. Fitur CapCut apa saja yang paling sering digunakan? Kalau untuk fitur CapCut, terutama fontnya sih. Fontnya sama dia punya transisi-transisi yang mudah untuk kita gunakan. Apa kelebihan CapCut dalam proses editing video? Kalau kelebihan CapCut, kita bisa, udah ada beberapa template yang kita tidak perlu grading banyak lagi, kita cuma tinggal tempel dan kita tinggal polish beberapa gradingan doang sih kalau di CapCut gampangnya itu. Bagaimana video yang telah diedit dimanfaatkan untuk promosi? Untuk kalau video yang diedit, kita render semuanya, terus kita promosi itu di berbagai macam platform digital yang sekarang lagi hype-hype-nya. Ya sudah pasti YouTube, TikTok, Instagram, dan lain sebagainya. Kendala apa yang sering ditemui saat proses editing? Kalau kendalanya sama sih sebenarnya kayak Canva juga. Fiturnya ada beberapa fitur yang kurang, terus ada beberapa color grading yang mungkin kita merasa kurang di situ. Saya bisa pindah lagi ke DaVinci atau Adobe Premiere Pro. Apakah ada rencana untuk menggunakan teknologi atau platform distribusi baru di masa mendatang? Tentu ya, untuk menggunakan distribusi baru di dunia industri musik pasti, soalnya saat ini kita akan banyak yang menggunakan Spotify untuk mengupload musik dan lain sebagainya. Tentu kedepannya kita akan menggunakan hal yang sama juga. Untuk sementara ini khususnya saya masih uploadnya di YouTube dulu, belum di Spotify. Mungkin kedepannya saya akan menggunakan Spotify sih. Menurut Anda, seberapa besar peran teknologi digital dalam perkembangan industri musik saat ini? Kalau perkembangannya sangat pesat sekali sih untuk industri musik saat ini, apalagi di zaman yang sudah canggih ini. Ada beberapa banyak kolektif musik yang mereka menggunakan digital sebagai media promosi dan lain sebagainya. Contohnya seperti Spotify, YouTube, dan lain sebagainya. Cukup berkembang pesat. Oke, terima kasih.